Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di pertemuan kali ini, di pertemuan manajemen kontak kelima, saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Yaitu, yang pertama, pemilik proyek atau owner, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, subkontraktor, pemerintah, dan regulator. Orang yang saya sebutkan tadi adalah peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Yang selanjutnya, eh, pemilik proyek yang mengadakan tender untuk memilih kontraktor yang melaksanakan proyek, menyediakan anggaran, dan membayar kontraktor sesuai kontrak, memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku. Contoh, pemerintah membangun jembatan dalam menunjuk kontraktor melalui sistem tender. Selanjutnya, tugas dari kontraktor yaitu melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek. Yang selanjutnya bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan. Contohnya, kontraktor membangun rumah sakit sesuai dengan yang disetujui oleh pemilik proyek. Yang selanjutnya, konsultan perencana dan konsultan pengawas, yang dimana kedua aspek ini merancang proyek konstruksi sesuai dengan teknis dan keselamatan. Yang selanjutnya mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Contohnya, konsultan teknik merancang struktur gedung agar tahan gempa. Yang selanjutnya, tugas dari subkontraktor yaitu melaksanakan sebagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor utama. Contoh, subkontrak menangani pemasangan listrik dalam pembangunan gedung perkantoran. Yang selanjutnya yaitu pemerintah dan regulator, yakni mengawasi kepatuhan terhadap regulasi hukum konstruksi, menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum dalam proyek. Contohnya yaitu Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Yang selanjutnya, resiko dalam proyek konstruksi dan cara mengawasinya. Yang pertama, keterlambatan proyek bisa disebabkan oleh cuaca buruk, keterlambatan pemasukan pematerialan, atau masalah perizinan. Yaitu solusinya menggunakan force majeure clause dalam kontrak untuk mengantisipasi kondisi di luar kendali. Yang selanjutnya, kegagalan konstruksi atau building collapse, penyebabnya kualitas material yang buruk, kesalahan desain, atau kelalaian pekerja. Solusinya, auditnya yang bertugas untuk konstruksi secara berkala dan mematuhi standar bangunan. Selanjutnya, penyimpanan anggaran, cost overrun, penyebabnya yaitu perubahan desain, kenaikan harga, atau kesalahan dalam estimasi anggaran. Solusinya yaitu menyediakan anggaran cadangan dalam melakukan pengendalian biaya proyek. Yang selanjutnya, kesalahan dalam kontrak disebabkan oleh bahasa kontrak yang tidak jelas atau tidak mencakup resiko proyek. Solusinya yaitu melibatkan ahli hukum konstruksi untuk menyusun kontrak yang kuat. Selanjutnya, hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan yaitu menganalisis dampak lingkungan atau AMDAL diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contohnya, pembangunan bandara, terus juga pembangunan bendungan secara besar-besaran, terus juga bikin hotel berbintang 5 dalam curah tanah yang relatif rawan longsor seperti itu. Yang selanjutnya, sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Certification, yakni proyek konstruksi dilanjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contohnya, gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapat sertifikasi hijau. Sekian presentasi dari Angga Zikromarif untuk pertemuan kelima. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.